adik-adik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Nah, Ibu berharap semoga kalian tetap dalam keadaan sehat. Nah, untuk siswa yang aktif dan tepat waktu mengikuti pembelajaran daring pada pagi hari ini, Ibu ucapkan kalian sangat hebat sekali. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Adik-adik, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Tanah Airku. Ibu mulai dari hitungan ketiga ya. 3, 2, 1. Nah, tentunya setelah kita menyanyikan lagu wajib nasional, kita lebih bersemangat lagi ya untuk melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu berharap semoga nanti kalian dapat menerapkan sikap disiplin, tanggung jawab, aktif, kreatif, dan mandiri, baik dalam pembelajaran atau dalam mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tema 4, yaitu kewajiban dan hakku, subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah, kegiatan pembelajaran ke-1, kelas 3. Coba perhatikan gambar yang telah Ibu berikan. Kira-kira apa ya maksud gambar yang ada pada PowerPoint ini? Nah, sebelumnya Ibu tanya dulu, apakah kalian merindukan suasana sekolah seperti pada gambar? Nah, tentunya pasti kalian sangat sekali merindukan suasana di sekolah ya. Mungkin di era COVID-19 ini memang mengharuskan kalian untuk belajar di rumah. Tetapi sebenarnya belajar di sekolah itu lebih menyenangkan ya adik-adik. Nah, kita berdoa saja semoga COVID ini segera berakhir dan kalian bisa belajar di sekolah dan bertemu dengan teman-teman. Nah, adik-adik, jadi di sekolah itu tidak akan lepas dari hak dan kewajiban. Nah, apa itu hak dan kewajiban? Coba, apakah kalian tahu? Apakah itu hak dan kewajiban? Ya, betul. Hak adalah sesuatu yang seharusnya didapatkan oleh seseorang. Nah, kewajiban adalah hal yang harus dilaksanakan untuk mendapatkan hak.
Jadi seseorang itu dapat mendapatkan hak itu setelah ia melaksanakan kewajibannya. Nah, apa sajakah hak anak di sekolah? Apakah kalian tahu? Ya, jadi hak anak di sekolah itu yang pertama adalah mendapatkan bimbingan dan pembelajaran dari guru. Jadi ketika adik-adik misalnya nih ibu guru menjelaskan tentang materi matematika, misalkan materi penjumlahan, kemudian kalian tidak paham, kalian bisa bertanya kepada ibu guru. Jadi ibu guru akan memberikan bimbingan dan pembelajaran untuk kalian. Nah, yang kedua, kalian akan mendapatkan nilai dan rapor. Jadi hasil belajar kalian itu akan diberikan kepada orang tua kalian. Ini merupakan salah satu hak anak di sekolah. Kemudian bermain dengan teman sebaya. Nah, tentunya kalian di sekolah itu akan bertemu dengan teman-teman yang seusianya sama dengan kalian. Kalian punya hak untuk bermain dengan mereka. Nah, tadi kan kita sudah membicarakan mengenai hak. Kemudian kita membicarakan tentang kewajiban anak di sekolah. Nah, apa saja sih kewajiban anak di sekolah? Yang pertama itu kita harus mematuhi peraturan sekolah. Seperti yang kita ketahui, setiap sekolah itu memiliki aturan yang harus kita taati sebagai warga sekolah ya. Contohnya ini kita ketika menggunakan seragam lengkap. Biasanya setiap hari Senin kita diminta untuk diwajibkan untuk menggunakan seragam merah putih dengan lengkap dasi yang berwarna merah, kemudian topi upacara. Ayo, dari kalian apakah yang sudah menaati peraturan yang diwajibkan di sekolah? Tentunya kalian pasti taat pada peraturan ya, karena jika tidak kalian akan mendapatkan sanksi. Nah, kemudian datang tepat waktu di sekolah kalian. Tentunya ada jam batas untuk tepat waktu. Datangnya itu jam berapa ya kira-kira? Biasanya ada yang pukul 7 kurang 15 menit harus sudah sampai di sekolah. Nah, kalian harus menaati peraturan. Nah, selanjutnya adalah menghormati guru. Jadi, kalian sebagai murid harus menghormati guru, harus taat pada bapak dan ibu guru. Seperti apa sih bentuk menghormati ibu guru atau bapak ibu guru itu? Yang pertama, kita bisa mengucapkan salam. Misalnya pada pagi hari kita mengucapkan selamat pagi ibu, seperti itu. Kemudian kalian bisa bersalaman kepada bapak ibu guru, cium tangan. Itu bentuk rasa hormat kita kepada bapak atau ibu guru. Nah, kemudian menghargai sesama, mengingat Indonesia ini memiliki keberagaman budaya yang luar biasa, seperti perbedaan agama. Di agama di Indonesia itu kita ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, bahkan ada yang Konghucu. Nah, kita tidak boleh diskriminatif ya adik-adik, membeda-bedakan. Semua agama itu sama, tujuannya baik. Jadi kita harus menghargai sesama meskipun berbeda agama. Nah,
Kalian juga perlu menjaga kebersihan di lingkungan sekolah karena kalian merupakan warga di sekolah kalian. Contohnya seperti apa ya menjaga kebersihan itu? Yang pertama, kalian harus membuang sampah pada tempatnya. Kalian bisa menyapu dan mengepel sesuai jadwal piket yang telah diberikan oleh ibu atau bapak wali kelas, seperti itu. Kalian juga bisa menyiram bunga. Nah, coba perhatikan. Yang pertama ada bermain bersama teman, menjadi anak pintar, ada jajanan sehat, ada kelas bersih, ada senang di sekolah. Tentu hal ini merupakan suasana yang ada di sekolah. Nah, sekolah itu adalah tempat anak-anak belajar. Sekolah tempat anak-anak belajar agar mendapatkan banyak pengetahuan. Di sekolah, anak-anak bertemu dengan ibu guru yang selalu ramah. Anak-anak juga bertemu banyak teman. Mereka saling menghargai dan menghormati. Mereka melaksanakan kewajiban dan hak dengan penuh semangat. Nah, coba apa sih yang harus dilakukan agar kamu senang di sekolah? Nah, kemudian anak-anak pintar adalah harapan orang tua. Apa yang dapat dilakukan agar menjadi anak yang pintar? Ayo coba adik-adik, kalian inginkan menjadi anak yang pintar? Kira-kira apa yang harus kalian lakukan? Nah, ini ada bacaan rahasia anak pintar. Yuk kita baca bersama-sama ya. Setiap anak di kelasmu pintar dan baik hati. Ada anak yang pintar olahraga atau menari. Ada juga yang pintar matematika atau bahasa. Ada yang pintar menyanyi atau berteman dengan semua orang. Nah, apakah kamu dapat pintar tanpa berusaha? Semua anak ingin pintar, tetapi belum tahu caranya. Jika ingin pintar, inilah rahasianya. Dengarkan saat guru menjelaskan. Kerjakan tugas-tugas tepat waktu. Banyaklah membaca dan berlatih. Jangan mudah menyerah, bertanyalah kepada gurumu. Atur juga waktu belajarmu dengan baik. Selain itu, bertemanlah dengan banyak orang. Nah, amati teks rahasia anak pintar, kemudian kalian bisa garis bawahi kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah. Kemudian coba sebutkan. Kira-kira apa ya adik-adik? Nah, sebelum kita bahas mana aja sih kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah, kita bahas dulu ya, apa itu kalimat penyelesaian masalah. Nah, jadi kalimat penyelesaian masalah itu adalah segala masalah dapat dibicarakan dan dicari jalan keluarnya. Jadi ketika ada suatu masalah, kita memiliki solusi atau saran untuk masalah tersebut. Kemudian dalam menyelesaikan sebuah masalah, kita perlu menggunakan kalimat-kalimat yang mengandung sebuah saran dan anjuran. Nah, apa sih kalimat saran? Kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat atau usulan atau anjuran yang disampaikan untuk dipertimbangkan oleh si penerima saran. Jadi dia tuh merupakan sebuah solusi dari yang masalah tadi. Gitu adik-adik. Saran yang disampaikan tentu saja harus positif. Sarannya itu harus berupa kebaikan, bukan anjuran untuk melakukan sesuatu yang buruk. Nah, memberikan saran itu juga menunjukkan kepedulian, perhatian, dan juga kasih sayang.
Nah, seperti apa ya adik-adik contoh kalimat saran dan anjuran itu? Nah, yang pertama, belajarlah dengan giat agar tercapai semua cita-citamu. Nah, ini merupakan kalimat saran yang positif. Yang kedua, hendaknya kita selalu menjaga kebersihan supaya kesehatan juga tetap terjaga. Nah, adik-adik berdasarkan kalimat teks bacaan rahasia anak pintar tadi, jadi dapat kita simpulkan yang merupakan kalimat penyelesaian masalah adalah, nah, yang pertama, dengarkan saat guru menjelaskan. Nah, ini merupakan kalimat penyelesaian. Yang kedua, kerjakan tugas-tugas tepat waktu. Jadi harus mengerjakan tugas-tugas dengan tepat waktu. Yang ketiga, banyaklah membaca dan berlatih. Kemudian yang keempat, jangan mudah menyerah. Yang kelima, bertanyalah kepada gurumu. Yang keenam, atur jaga waktu belajarmu dengan orang baik. Nah, kemudian bertemanlah dengan banyak orang. Nah, ini merupakan kalimat penyelesaian masalah. Jadi dia itu merupakan saran yang positif. Begitu adik-adik. Nah, bacalah pernyataan berikut, tuliskan saran-saranmu. Yang pertama, Udin ingin pandai tentang alam sekitar. Ia tidak memiliki banyak buku. Nah, coba kira-kira apa ya saran yang tepat untuk pernyataan nomor 1? Udin ingin pandai tentang alam sekitar. Ia tidak memiliki buku. Ya, saran yang tepat sebaiknya Udin meminjam buku tentang alam sekitar di perpustakaan, atau Udin juga bisa membelinya di toko buku. Nah, seperti itu adik-adik contoh dari ibu. Kalian bisa mengembangkan sendiri, asal saran yang kalian berikan berupa saran yang positif. Kemudian yang kedua, Lani ingin mengikuti lomba bulu tangkis, raketnya rusak. Nah, gimana sarannya adik-adik? Nah, sebaiknya Lani membenarkan raketnya di toko, atau bisa sebaiknya Lani mengatakan kepada ibu guru bahwa raketnya rusak. Nanti kemudian ibu guru akan menindaklanjuti. Bisa saja ibu guru membelikan raket yang baru. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, Dayu mendapat kesempatan menari di depan tamu. Guru menari Dayu sedang sakit. Ayo adik-adik, kira-kira apa ya saran yang tepat? Dayu mendapat kesempatan menari di depan tamu. Guru menari Dayu sedang sakit. Nah, saran yang bisa dilakukan Dayu adalah sebaiknya Dayu mencari guru menari yang lain atau guru menari cadangan. Atau sebaiknya Dayu dapat berlatih menari melalui video-video YouTube seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah ini, Siti bertugas membaca puisi saat upacara Sumpah Muda. Ia belum tahu cara membaca puisi yang baik. Nah, kira-kira saran yang tepat adalah bisa saja Siti meminta guru bahasa Indonesia untuk mengajarinya membaca puisi yang baik. Seperti itu. Atau Siti dapat istilahnya searching atau mencari informasi di Google atau di YouTube bagaimana sih membaca puisi yang baik. Seperti itu. Jadi banyak-banyak membaca, mencari informasi. Nah, kemudian Edo ingin berhasil dalam belajar. Edo selalu sibuk dengan bermain.
Nah, saran yang tepat adalah sebaiknya Edo mengurangi waktu bermain dan tekun dalam belajar. Nah, kalian juga bisa membuat saran-saran yang lain. Nah, ini Ibu memiliki video tentang bagaimana cara menyatakan suatu bilangan sebagai hasil operasi hitung dua bilangan cacah. Kita kali ini yaitu tentang menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah atau selisih dua bilangan cacah. Suatu bilangan itu dapat dinyatakan sebagai jumlah dua bilangan cacah yang berbeda. Bagaimana caranya? Untuk mempermudah pengerjaannya, kamu dapat menggunakan operasi hitung pengurangan yang merupakan lawan dari penjumlahan. Sekarang coba perhatikan contohnya. Tentukan pasangan bilangan cacah dengan jumlah 100. Cara penyelesaiannya yang pertama, pilih sebuah bilangan yang kurang dari 100. Misalnya, bilangan 30, kamu pilih bilangan yang kurang dari 100 yaitu 30. Langkah yang kedua, lakukan pengurangannya. 100 dikurangi 30 sama dengan 70. Jadi kalau yang ditanyakan itu pasangan bilangan cacah dengan jumlah bilangan tertentu, misalnya 100 ini tadi, setelah kamu milih bilangan yang kurang dari 100, lalu lakukan pengurangan, ya. 100 dikurangi 30 sama dengan 70. Jadi pasangan bilangan dengan hasil penjumlahan 100 adalah 30 dan 70, atau kamu dapat menulisnya 30 ditambah 70 sama dengan 100. Contoh, kamu pilih bilangan lain. Coba bilangan yang kurang dari 100, misalnya 50. Berarti 100 dikurangi 50 sama dengan 50. Jadi pasangan bilangan dengan jumlah 100 yaitu 50 ditambah 50. Contoh lain, 100, kamu pilih bilangan lain, misal kamu pilih bilangan 20. Berarti 100 dikurangi 20 sama dengan ini 80. Ya, seperti itu. Ini tadi yang ditanyakan pasangan bilangan dengan jumlah bilangan tertentu. Sekarang kamu sudah mengetahui caranya, ya. Bagaimana cara menentukan pasangan bilangan dengan selisih tertentu? Sekarang yang kedua yaitu selisih tertentu. Bagaimana kamu dapat menggunakan operasi hitung yang merupakan kebalikan dari pengurangan, yaitu penjumlahan. Kalau yang ditanyakan selisih, sekarang caranya pengerjaannya dengan cara dijumlah atau ditambahkan. Sekarang coba perhatikan contohnya. Tentukan pasangan bilangan cacah dengan selisih 100. Cara penyelesaiannya, langkah yang pertama, pilih sebuah bilangan, misalnya bilangan 70. Kamu pilih bilangan yang kurang dari 100 yaitu 70. Setelah itu, kamu melakukan penjumlahan, bukan pengurangan lagi. Kalau tadi yang ditanyakan penjumlahan, berarti dengan cara pengurangan. Sekarang kalau yang ditanyakan selisih, berarti dengan cara dijumlahkan. Setelah memilih bilangan yang kurang dari 100, sekarang ditambah atau dijumlahkan. 100 ditambah 70 sama dengan 170. Jadi pasangan bilangannya dengan selisih 100 adalah bilangan 170 dikurangi 70 sama dengan 100. Sekarang contoh lain, kamu pilih bilangan 100 ini. Ya, 100. Kamu pilih bilangan berapa yang kurang dari 100? Misalnya bilangan 40. Kamu pilih bilangan 40. Jadi 100 ditambah bilangan yang kamu pilih 40 sama dengan berapa? 140.
Jadi pasangan bilangan dari 100 selain 170 dikurangi 70 bisa bilangan 140 ditambah dikurangi 40. Ini tadi caranya dengan cara ditambah. Contoh lain, dengan bilangan 100 kamu pilih bilangan berapa yang kamu pilih. Misal bilangan 30. Jadi 100 ditambah 30 sama dengan 130. Jadi pasangan selisih bilangan, selisih ya tadi yang ditanyakan, selisih bilangan dari 100 yaitu bilangan 130 dikurangi bilangan 30. Ya, seperti itu contohnya. Semoga bermanfaat. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, adik-adik, tadi kita sudah melihat caranya ya. Nah, kemudian ada sebuah cerita. Jadi, Beni membantu ibu guru merapikan lemari kelas. Ia melihat persediaan kertas kelas yang tinggal sedikit. Semula tersedia 500 lembar kertas, sisa kertas hanya 40 lembar. Wah, banyak sekali ya yang sudah terbuang. Nah, sedangkan waktu belajar masih 3 bulan. Mereka membutuhkan kertas untuk beberapa kegiatan kelas. Beni berpendapat mereka wajib menghemat kertas. Nah, kira-kira bagaimana saranmu melalui permasalahan atau soal cerita tadi di atas? Ya, betul. Jadi, sebaiknya teman-teman lebih menghemat pengeluaran kertas, seperti itu. Nah, kemudian ada sebuah pertanyaan nih, kemudian bantulah Beni menentukan banyak kertas di awal yang terpakai. Nah, contohnya seperti ini. Kertas yang tersedia titik-titik-titik dikurangi kertas yang terpakai titik-titik-titik sama dengan kertas yang tersisa itu 40. Nah, kalian isi berapakah hasil dari soal ini, kira-kira adik-adik. Nah, buatlah 5 kemungkinan lain. Tentukan banyak kertas di awal dan tentukan banyak kertas yang terpakai. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bagaimana cara menentukan selisih ya adik-adik. Kalian bisa coba menghitung kertas tersedia dan kertas terpakainya. Coba ya kita mulai dari sekarang untuk menghitung ini. Jadi adik-adik, berdasarkan soal yang telah dibahas tadi, itu merupakan kita mencari selisih bilangan. Nah, ketika mencari selisih, maka yang kita gunakan adalah operasi penjumlahan. Jadi 40 ditambah berapa? Jadi dijumlahkan dengan misalnya kita memilih angka, tapi yang harus paling minimal itu angka bilangan ini. Jadi misalkan rendahnya 40 ya adik-adik, sama dengan 80. Maka 80 kita naikkan ke sini, 80 dikurangi 40, maka hasilnya 40. Nah, ini sudah benar. Contoh lagi, misalnya kita menggunakan bilangan berapa adik-adik? Misalnya 50. Jadi nah, kemungkinan keduanya kita bisa ambil angka 50. Maka 40 dijumlahkan dengan 50, hasilnya 90. 90 kita naikkan pada kertas tersedia dikurangi 50. Kurangi 50, maka hasilnya 40. Jadi kertas tersedia 90, kertas terpakainya 50. Nah, ini kemungkinan keduanya.
Kemudian bisa juga kita ganti dengan angka 60. Coba berapa adik-adik? 40 ditambah 60 sama dengan 100. Nah, 100 kita naikkan ke atas. Jadinya 100 dikurangi 60, maka hasilnya 40. Jadi kertas tersedianya 100, kertas terpakainya 60, tersisanya 40. Nah, ini kemungkinan bilangan yang terjadi seperti itu adik-adik. Nah, nanti untuk yang lain kalian bisa coba sendiri ya di rumah. Adik-adik coba kalian lihat gambar yang telah Ibu berikan. Jadi ini gambar siswa yang sangat senang melakukan gerakan-gerakan seperti itu, atau siswa yang sangat aktif. Nah, hal ini sama yang akan kita pelajari, yaitu tentang materi. Halo, Assalamualaikum. Beberapa gerakan pada tarian. Sebelum Miss Dia lanjut, Miss Dia mau tanya dulu nih. Masih ingatkah kalian ketika kalian menari, bagian tubuh mana yang kalian gerakkan? Ayo, masih ingat nggak? Nah, pintar. Bagian tubuh yang bergerak ketika kalian menari yaitu kepala, tangan, kaki, dan lain-lain. Oke, sekarang Miss Dia lanjut untuk menjelaskan gerakan-gerakan dasar pada tari. Kalian simak dengan baik ya. Gerak pada tari adalah gerak tubuh secara berirama yang dilakukan dengan teratur. Gerakan pada tari meliputi gerakan kepala, tangan, dan kaki. Gerak dasar tari yang akan kita pelajari kali ini ada 5 gerakan. Yang pertama, gedek, yaitu menggerakkan kepala ke kanan dan ke kiri secara bergantian dan patah-patah. Yang kedua, nyekiting, yaitu menggerakkan jari tangan di mana ibu jari bertemu dengan jari tengah membentuk lingkaran. Yang ketiga, ngukel atau ukel, yaitu gerakan memutar pergelangan tangan yang berlawanan dengan arah jarum jam. Yang keempat, mendak, yaitu sikap berdiri tegak dengan posisi kedua lutut ditekuk dan kedua tangan di pinggang. Gerakan yang terakhir yaitu gejuk, yaitu gerakan kaki kanan menapak dan kaki kiri jinjit di belakang kaki kanan. Anak-anak, di dalam gerak dasar tari juga terdapat gerak lemah dan gerak kuat ya. Miss Dea akan memberikan contoh tarian-tarian yang memiliki gerak kuat dan lemah. Contoh tarian yang memiliki gerak lemah yaitu yang pertama tari serimpi, kedua tari gambyong, ketiga tari merak. Sedangkan contoh tarian yang memiliki gerak kuat yaitu tari saman, tari kecak, dan tari reog. Nah, anak-anak, kalian juga bisa menirukan gerakan alam. Maksud gerakan alam. Nah, Dede, itu tadi adalah contoh-contoh macam gerakan tari. Nah, kemudian kita akan mempelajari apa saja latihan gerakan pada kaki, karena salah satu gerakan pada tarian itu juga ada gerakan kaki. Nah, kali ini kita akan mempelajari gerakan kaki. Yang pertama adalah tegak berdiri lalu berputar ke kanan dengan berjalan perlahan 8 hitungan. Kemudian kalian meloncat ke kiri 2 kali, lalu berputar ke kiri 4 hitungan. Kemudian meloncat ke kanan 2 kali, lalu berputar ke kanan 4 hitungan. Nah, ulangi gerakan sampai 4 hitungan.
Nah, yang ketiga, kalian bisa melompat ke kiri 2 kali, lalu berputar ke kiri 4 hitungan, kemudian melompat ke kanan 2 kali, lalu berputar ke kanan 4 hitungan. Nah, ulangi gerakan sampai 4 hitungan. Kemudian kembali ke gerakan pertama. Nah, kamu dapat menciptakan gerakan kaki sesuai keinginanmu. Jadi harapan ibu, kalian bisa memperagakan gerakan ini bersama dengan orang tua kalian ya anak-anak. Tugasnya adalah kalian berkreasi dengan gerak-gerakan yang ibu contohkan tadi seperti Dayu, buatlah gerakan yang dinamis dan energik sehingga menjadi gerakan tari, peragakan sambil menyanyikan lagu daerahmu. Jadi kalian itu adalah membuat sebuah gerakan menjadi gerakan tari dari yang sudah ibu contohkan sebelumnya sambil menyanyikan lagu daerahmu, misalnya gundul-gundul pacul. Kemudian kalian sambil menciptakan gerakan-gerakan yang sederhana saja menjadi sebuah gerakan tari. Nah, ingat tugas dikirim di WhatsApp group sebagai nilai keterampilan. Nah, ini ada soal evaluasi. Silahkan kalian copy link di bawah ini. Nanti link ibu share di WhatsApp group ya adik-adik. Kalian kerjakan dengan seteliti mungkin. Nah, adik-adik, coba materi apa saja yang telah kita pahami dan kita pelajari tadi. Nah, tadi kita sudah belajar tentang ungkapan atau kalimat saran, kemudian kita belajar tentang operasi bilangan, dan yang terakhir kita belajar tentang dinamika gerak tari. Nah, jika kalian belum paham atau ada hal-hal yang ingin kalian ketahui, kalian bisa ajukan pertanyaan melalui WhatsApp group. Nah, sekian pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akhiri. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Kurang dan lebihnya materi yang telah Ibu sampaikan, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.